jiwa untuk membela, untuk bangkit itu udah nggak ada gitu. Jadi saya tuh pengen gitu, ayo semangat gitu, jangan mundur, ayo bangkit. Baru-baru ini pemberitaan tentang seleksi masuk PNS menjadi berita yang hangat di berbagai media. PNS masih bertahan menjadi profesi banjir peminat bagi sebagian besar orang Indonesia. Tahun lalu tercatat hampir 4 juta pelamar yang mencoba peruntungannya untuk melamar menjadi CPNS. Kali ini kita akan bahas bersama beberapa anak muda Lampung dari yang minat sampai memilih profesi lainnya. Minat dong, ya karena saya kan akan menjadi seorang guru. Jadi kedepannya ya tujuan utama saya adalah PNS. Minat atau enggaknya sih karena saya berhubungan jurusannya tentang pendidikan ya, guru SD, jadinya mau nggak mau saya minat jadi PNS karena itu sebagai tuntutan guru sih, semua guru pasti mau jadi PNS. Gue nggak mau munafik sih, pasti minat, cuman jadi PNS itu bukan jadi goals utama gue dalam hidup gitu. Jadi ya rezeki-rezekian aja kalau memang itu bakal gue ikut tes, cuman ikut euforianya dan nggak mau menyia-nyiakan kesempatan gitu kan. Ketika itu berhasil lolos, ya itu berarti rezeki gue. Tapi kalau enggak, ya udah nothing tulus gitu, nggak terlalu berharap banyak dan nggak juga jadi goals utama gue dalam hidup gitu sih. Enggak minat. Ya sebenarnya ngapain juga gitu. Soalnya masih banyak cita-cita yang bisa digapai di luar PNS. Kalau gua sih PNS sebenarnya sudah disuruh daftar, tapi menurut gua itu bukan dalam ranah gua. Lebih baik gua ngikutin apa yang gua mau daripada harus kerja di bawah tekanan, berseragam di ruang lingkup yang sempit. Gua nggak bisa mengekspresikan apa yang bisa gua lakukan. Gue nggak punya waktu luang yang banyak untuk menikmati hidup cuma satu kali, boy. Kalau menurut gue sih hidupnya terjamin apa enggak, balik lagi ke individunya ya. Tergantung dianya bersyukur apa enggaknya gitu. Ya itu tergantung dari latar belakang orangnya sih. Kalau misalkan emang orangnya udah punya usaha untuk mau jadi PNS, mungkin menurut saya nggak terlalu menjamin sih. Setuju banget. Ya kalau kita lihat dari tunjangannya, hari ketuanya, terus jaminan kesehatannya, itu kan sudah ditanggung ya oleh pemerintah. Jadi ya sudah pasti terjamin. Ya kalau kebahagiaan mah tergantung kita mencari kebahagiaan itu sendiri lah. Kalau kita cari-cari masalah, ya nggak bahagia gitu kita. Kalau menurut gue sih terjamin sih iya, tapi tekanan batin nggak sih? Kalau menurut gue tekanan batin sih, lu nggak bisa mengekspresikan apa yang lu mau. Sepakat sih, memang terjamin. Cuman nggak cuman jadi PNS aja yang hidupnya terjamin. Kita mungkin bisa punya usaha, bisa punya investasi, bisa punya perusahaan sendiri yang investasi itu bisa kita nikmatin di masa tua kita nanti, dan sama aja mungkin terjaminnya gitu sih. Pilih PNS atau pengusaha sukses, gue nggak milih dua-duanya sih. Gue lebih milih jadi freelancer, ngerjain apa yang gue mau, ngelakuin aktivitas yang gue suka, punya waktu luang yang banyak, terus digaji pula, dapat duit, udah selesai. Pilih PNS atau pengusaha sukses? Jawabannya pilih PNS. Pilih pengusaha sukses. Tapi kalau ada kesempatan jadi PNS, kenapa tidak? PNS atau pengusaha sukses, yang milih pengusaha sukses dong. Kalau gue lebih milih pengusaha sukses sih. PNS terlibat korupsi kayaknya kalau itu saya lebih milih pengusaha bangkrut deh. Namanya material tuh bisa dicari ya dalam hal kecil, misalnya kayak kita ngerongsok ya, kalau kita udah ada usahanya pasti dapet. Tapi kalau misalkan yang namanya udah korupsi mah udah jelek aja lah pokoknya. Pengusaha bangkrut daripada korupsi. Tapi gue sebenarnya pengen jadi kan freelancer, ya kemudian jadi freelancer bangkrut. Saya mending pengusaha bangkrut. Pengusaha tapi bangkrut. Pengusaha sukses yang bangkrut lah.